para ilmuwan Islam yang juga berlomba-lomba untuk menguak misteri wahyu ilahi dalam Al-Quran. Satu persatu ayat menunjukkan keajaibannya. Berbagai fakta ilmiah yang sempat menjadi misteri sesungguhnya sudah terang benderang dijelaskan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun silam. Masya Allah. Lalu bagaimana mungkin seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis bisa melakukannya jika bukan karena wahyu dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta? Dan berikut ini beberapa fakta ilmiah dalam Al-Quran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pertama, fakta bahwa sinar rembulan merupakan pantulan cahaya. Pemirsa, peradaban lampau meyakini bahwa bulan memancarkan cahayanya sendiri. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diketahui bahwa cahaya bulan merupakan pantulan cahaya. Dan fakta ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikannya padanya matahari dan bulan yang bersinar. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Kata untuk menunjuk matahari dalam bahasa Arab adalah syam. Kata ini berarti siraj yang bermakna obor, wahaj yang bermakna lampu menyala, atau dia bermakna sinar kemuliaan. Tiga deskripsi tepat untuk matahari yang menghasilkan panas dan cahaya sendiri. Sedangkan kata bulan dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran adalah qamar. Kata ini dijelaskan Al-Quran sebagai munir yang berarti tubuh yang memberikan cahaya. Al-Quran tidak pernah menyebut bulan sebagai siraj, wahaj, atau dia. Begitu pula sebaliknya, Al-Quran tidak pernah menyebut matahari sebagai nur atau munir. Hal ini berarti bahwa Al-Quran mengakui perbedaan sifat antara sinar matahari dan cahaya bulan. Fakta ilmiah yang terungkap dalam Al-Quran selanjutnya adalah fakta bahwa segala sesuatu yang hidup, termasuk manusia, berasal dari air. Setelah majunya ilmu sains di era modern, diketahui bahwa sitoplasma atau substansi dasar sebuah sel 80%-nya terdiri dari air. Penelitian modern juga mengungkapkan bahwa kebanyakan organisme 50% hingga 90% tubuhnya terdiri dari air, dan setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Dan tahukah Anda, 14 abad yang lalu Al-Quran telah menerangkannya dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antar keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Fakta ilmiah yang juga diungkap dalam Al-Quran yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Sebelumnya, manusia tidak mengetahui bahwa tanaman juga memiliki jenis kelamin jantan dan betina. Kemudian, para ahli botani menegaskan bahwa setiap tanaman memiliki jenis kelamin. Bunga memiliki organ betina, yaitu putik, dan jantan berupa benang sari. Setelah serbuk sari jatuh pada putik bunga, maka peristiwa penyerbukan terjadi. Bahkan fakta bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan tak hanya berlaku pada manusia, hewan, dan tumbuhan saja. Hal tersebut termasuk pula pada fenomena listrik. Listrik terdiri dari proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Al-Quran Surat Yasin. Ayat tersebut mengatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan, termasuk hal-hal yang sampai saat ini belum diketahui manusia dan mungkin akan ditemukan di masa mendatang. Pemirsa, Al-Quran diturunkan 600 tahun sebelum ilmuwan muslim Ibnu Nafis menjelaskan tentang sirkulasi darah. Al-Quran pun turun 1000 tahun sebelum William Harvey, seorang dokter asal Inggris, membawa pemahaman ini ke dunia barat. Jadi ada rentang waktu sekitar 13 abad, di mana orang belum mengetahui apa yang terjadi di usus, organ vital dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam proses penyerapan makanan. Namun, konsep sirkulasi darah dan produksi susu ini telah tercantum jelas di dalam Al-Quran. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 66. Fakta ilmiah yang juga tersurat dalam Al-Quran adalah tentang reseptor rasa sakit di kulit.
Penemuan-penemuan baru membuktikan bahwa ada reseptor rasa sakit yang ada di dalam kulit. Tanpa reseptor ini, manusia tidak akan dapat merasakan sakit. Profesor Tagata Tejasen, Ketua Departemen Anatomi di Universitas Chiang Mai, Thailand, telah melakukan penelitian yang cukup lama tentang masalah reseptor rasa sakit. Awalnya, ia tidak percaya bahwa Al-Quran telah menyebutkan hal ini. Kemudian ia meneliti keterangan-keterangan dari sebuah terjemahan ayat Al-Quran. Profesor Tejasen sangat terkesan dengan keakuratan fakta ilmiah dalam Al-Quran. Pada konferensi kedokteran Saudi ke-8 yang diadakan di Riyadh, ia pun dengan mantap mengucap kalimat syahadat di depan umum. Ini menambah daftar panjang para ilmuwan yang juga masuk Islam setelah melakukan penelitian yang fakta-fakta ilmiahnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Dr. Maurice Bussell, ahli bedah penamaan asal Prancis yang meneliti jasad Fir'aun. Al-Quran dipercaya akan terus berlaku sepanjang zaman, maka apa yang ada di dalamnya akan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan putaran waktu. Karena Al-Quran bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan, tetapi kitab yang berisi tanda-tanda dalam bentuk ayat-ayat. Di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 6.000 tanda, dan hingga saat ini sudah lebih dari 1.000 tanda yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan ilmu pengetahuan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, namun belum berhasil terkuak oleh umat manusia. Selain itu, bukti-bukti ilmiah yang ada dalam Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin ada manusia dari 14 abad lalu mampu menghasilkan sebuah kitab dengan fakta-fakta ilmiah secara mendalam yang pada akhirnya terbukti di masa mendatang. Sungguh Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta dan pemilik alam semesta.